Halo cuy, jadi kemarin aku udah belajar animasi selama kurang lebih 4 bulan. Dan sekarang aku bakal coba jelasin ke kalian apa aja yang udah aku pelajari selama itu. Oke, jadi misalkan nih, ada dua gambar ya. Misal yang pertama di sini. Nah, terus yang kedua di sini. Set. Ya anggap aja ini bola lah ya. Nah, secara teknis ya, bola ini tuh sebenarnya berpindah tempat dari kiri ke kanan, ya kan? Nah, tapi kalau cuma kayak gini kan kelihatannya kayak cuma teleport, tiba-tiba dari kiri langsung ada di kanan gitu kan. Nah, tapi apa yang bakal terjadi kalau misalkan kita tambah gambar lagi di tengahnya? Misalkan di sini gitu. Dan nah salah. Nah, gini. Tuh, lihat. Bolanya kelihatan seolah-olah bergerak dari kiri ke kanan. Nah, kalau kayak gini kan sudah nggak kelihatan kayak tiba-tiba teleport gitu kan. Nah, inilah yang disebut dengan animasi. Rentetan gambar yang disusun secara sedemikian rupa sehingga membuat ilusi seolah-olah gambar tersebut bergerak. Oke, kita udah tahu apa itu animasi. Tapi coba deh kalian lihat scene anime ini dulu. Gila, keren sih. Tapi kemudian muncul pertanyaan nih. Gimana bisa prinsip animasi yang sesederhana kayak tadi bisa dipakai buat animasi yang sekompleks ini? Dan emangnya bisa ya pakai cara yang simple tadi buat bikin animasi kayak gini? Jawabannya ya, bisa. Sekarang coba kita ambil referensi lain dulu deh. Nah, dalam adegan ini si Theo melakukan gerakan yang bisa dibilang lumayan rumit untuk dianimasikan untuk seorang pemula seperti aku. Nah, berdasarkan cara kita membuat animasi tadi ya, kita cuma bisa membuat animasi objek yang berpindah secara lurus, atau bisa dibilang animasi dengan pergerakan yang sangat simpel, benar-benar simpel banget gitu. Terus gimana dong kita bisa pakai cara animasi kita yang tadi untuk membuat animasi ini? Nah, caranya itu sebenarnya lumayan gampang cuy. Kita bisa memakai key pose. Key pose. Key pose apalah ini bacanya. Key pose. Atau bisa dibilang pose utama. Kalau misalkan sebuah gerakan itu terlalu kompleks, maka kita bisa mensimplifikasikan itu menjadi beberapa gerakan sederhana. Nah, dari referensi ini tuh kita bisa mendapat beberapa key pose utama, apalah itu bacanya. Nah, yang pertama itu ada ini, pose awal yang tangannya posisinya kayak membuka kayak gini. Kemudian pose kedua, pose ketiga, dan pose terakhir. Kalau kalian jeli ya, setiap gerakan itu ada apa ya, gerakan yang lurus, gerakan-gerakan simple yang bergabung jadi satu sehingga membentuk sebuah gerakan yang kompleks gitu. Misalkan gerakan ini kan cuma kayak tangan gini, ini kan simple nih. Nah, kemudian disambung lagi sama gerakan gini, tangan yang angkat ke atas, ini kan juga simple.
Nah, kemudian dari sini langsung ke pose akhir. Nah, kita bisa urutkan jadi 3 bagian di sini. Gerakan 1, set, kemudian gerakan 2, dan gerakan ketiga. Nah, dengan begitu sebenarnya sudah jadi animasinya. Sat, padahal aku bukan yang bikin. Daripada aku banyak yaping, mending aku langsung praktekin aja lah ya. Nah, berdasarkan penjelasanku tadi, kalian mudeng nggak sih? Aku sendiri nggak terlalu mudeng loh, astaga. Kita bisa bikin animasi ini. Tadi kan ada beberapa pose utama ya. Nah, pertama yang ini, kemudian ini, terus ini. Bentar, ini aku matiin. Nah, tadi kan kayak gini ya gerakannya. Dari tangannya kayak gini, muter ke depan, ke atas, dek. Nah, kemudian kalau udah gerakan utamanya jadi, kita tinggal isi nih di antara kedua gerakan ini pakai gambar lagi di antara dua gambar utama ini, seperti prinsip yang pertama di awal video tadi. Nah, dengan menggunakan gabungan prinsip tadi, kita bisa bikin animasi kayak gini sekarang. Lah bang, itu masih jelek bang. Iyalah, aku masih pemula. Oke, jadi sebenarnya aku nggak tahu sih mau ngomong apa lagi di sini. Jadi ya mungkin aku bakal bikin animasi lagi cuy. Aku bakal record proses aku bikin animasi ya. Tapi nggak tahu sih ini aku masukin video apa enggak. Apa ini? Mau bikin apa ini? Nggak tahu aku cuy. Nggak ada ide sama sekali loh. Sebenarnya beda banget ya. Coba lihat nih. Bentar. Ini referensiku. Dan ini animasiku. Jelek banget gila. Tapi ya segala ya. Seenggaknya walaupun ini jelek ya. Walaupun itu jelek, tapi aku bisa nyelesain ini dalam waktu yang lumayan singkat cuy. Jadi ya ini cukup apa ya, ya progres lah buatku.